wajah. Setelah dipakai akan muncul asap putih, yang membuat yang pakainya menyakitkan. Sudia sangat kesakitan sehingga dia berbaring di tanah. Setelah 2 menit tersiksa mau mati, dia langsung pingsan. Suwa mengambil semua keberanian untuk melepas topengnya. Tidak menyangka Sudia terlihat persis seperti dia. Melihat itu, dia tersenyum jahat. Inilah hasil yang dia inginkan. Lalu dia buru-buru memakai topeng lain. Asap putih tiba-tiba muncul. Suwa juga menderita rasa sakit. Ketika dia melepas topengnya, wajahnya berubah menjadi wajah Suwa. Saat ini Sudia masih tidak tahu apa-apa. Suwa dengan cepat mengganti pakaiannya dan kembali ke keluarga Du. Ibu mertua dan suaminya sudah menunggu lama. Menyuruhnya untuk segera menyusui bayinya. Namun, Suwa pada dasarnya tidak memiliki susu. Jadi dia harus menggendong bayinya ke kamar terlebih dahulu. Kemudian Sudia bergegas datang dan berkata bahwa dia kembali terlambat. Bayinya pasti sangat lapar. Saat dia hendak mencari bayinya, dia dicengkeram oleh Bei Xing, yang memintanya untuk tidak membuat keributan karena istrinya sudah kembali. Melihat mereka berdua menganggap dirinya sebagai Suwa, Sudia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah ditipu olehnya. Saat ini Suwa berlari ke sana dan bilang Sudia gila. Dia menuduhnya mengingini properti keluarga Du, sehingga berniat menjadi selir Bei Xing. Jadi Sudia diusir oleh ibu mertua dan suaminya. Pada dasarnya tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Suwa awalnya berpikir dia bisa hidup nyaman di masa depan. Tanpa diduga, keluarga Du adalah kepala desa tapi tiada pelayan. Segala sesuatu di rumah setiap hari dilakukan oleh Sudia sendirian. Beberapa hari kemudian dia lelah dan sakit badan. Dan juga diperintahkan oleh ibu mertuanya. Suwa marah dan penuh kebencian. Jika bukan karena dia tidak sengaja membunuh Dai Biao, dia tidak akan menderita seperti ini. Untuk menghindari konsekuensi di masa depan, dia memutuskan menyalahkan semua kejahatannya pada Sudia. Hari itu, ketika seluruh keluarganya sedang makan, Sudia tiba-tiba masuk. Mengatakan bahwa dia hanya ingin menyusui bayinya. Saat ini pejabat tinggi Song membawa orang-orangnya, ingin menangkapnya. Ternyata Suwa meminta Bei Xing untuk mengirim surat tanpa nama, yang menyerahkan semua bukti pembunuhan Dai Biao. Karena saksi dan buktinya cukup, sang pejabat memutuskan untuk mengeksekusi Sudia. Saat ini bahkan jika dia memiliki 100 mulut pun tidak dapat dijelaskan. Dia hanya bisa mengatakan bahwa Suwa mengubah wajahnya, dan mengatakan bahwa dirinya adalah istri kepala desa, Sudia. Bukan si pembunuh Suwa. Namun, siapa yang akan percaya kebohongan konyol seperti itu? Semua orang menganggapnya gila. Sudia berkata, kalian tidak percaya. Tapi Tuhan tahu, setelah aku mati, darahku tidak akan jatuh ke tanah. Aku pasti akan kembali untuk membalas dendam. Seiring dengan tebasan sang pejabat, seperti yang diharapkan, semua darah Sudia dipercikkan di bendera putih di sebelahnya. Wanita ini menemukan bahwa tangannya sangat gatal. Apakah menggosoknya di atas meja atau menggunakan kekuatan? Itu tidak berhasil. Dia mengepalkan tinjunya. Yang aneh adalah darahnya mulai tumpah. Suwa sangat takut sehingga dia dengan cepat mengulurkan tangannya. Tanpa diduga di tangannya muncul wajah. Orang ini adalah Sudia yang pernah berkata bahwa dia pasti akan kembali untuk membalas dendam. Sekarang Suwa sangat ketakutan. Dengan cepat mengeluarkan pisau dari laci, terus-menerus menusuk tangannya. Untungnya Bei Xing tiba tepat waktu untuk menghentikannya. Melihat Suwa menyakiti dirinya sendiri seperti itu, dia sangat patah hati. Namun, jika dia melihat tangannya, dia sangat ketakutan. Jadi dia berlari ke sungai, berniat meminta bantuan dari pria misterius. Tetapi sekarang dia tidak terlihat dimanapun. 2 hari berlalu. Suwa mengumpulkan keberanian untuk melepas perban di tangannya, dan melihat bahwa wajah itu semakin besar. Menghadapi provokasi Sudia, dia sangat marah. Dia segera meraih penjepit panas, berniat untuk membakar Sudia sampai mati.
Sudia juga sangat terkoordinasi. Berpura-pura kesakitan dan berteriak. Melihat dia menjerit begitu menyedihkan. Akhirnya Suwa merasa lebih nyaman. Pada malam hari, ketika dia hendak tidur, dia mengalami sakit punggung yang parah. Dan buru-buru berlari ke cermin. Pada saat ini, dia menyadari sebuah wajah muncul lagi. Beijing berlangkah ke sisinya. Dia ingin tahu apa yang terjadi. Suwa langsung mendorongnya keluar. Kali ini dia benar-benar putus asa. Terus-menerus meminta maaf kepada Sudia. Selama Sudia pergi, dia pasti akan membakar kertas nazar berbentuk sepasang laki-laki dan perempuan untuknya. Namun, Sudia tidak berniat untuk memaafkannya sama sekali. Dan kemudian darah terus berjatuhan dari punggungnya. Dia ingin seluruh desa tahu wajah Suwa yang sebenarnya. Dini hari berikutnya, ketika Suwa keluar dari kamar, ibu mertuanya membeku. Karena cuacanya sangat panas. Tetapi dia berpakaian seperti musim dingin yang bersalju. Suwa harus berbohong bahwa dia terinfeksi flu. Meskipun dia telah menyemprotkan parfum ke tubuhnya. Tapi tubuhnya masih penuh dengan bau busuk. Pada saat ini, Tu Niang muncul. Dia juga mencium bau busuk di tubuh Suwa. Dan begitu dia datang di depannya, dia bersin 2 kali. Agar tidak ketahuan, Suwa harus mencari alasan untuk pergi. Baru saja masuk ke kamarnya, Sudia muncul di cermin. Dia berkata bahwa Suwa akan diperlakukan sebagai iblis oleh seluruh desa dengan sangat cepat. Lalu dibakar hidup-hidup. Suwa sangat panik. Dan katakan bahwa dia benar-benar tidak akan membiarkan ini terjadi. Wanita ini dituduh melakukan kejahatan oleh orang lain. Dan kemudian harus dieksekusi. Dia bersumpah kepada semua orang bahwa setelah kematiannya, darahnya tidak akan jatuh ke tanah. Dan pasti akan kembali untuk membalas dendam. Dengan perintah sang pejabat, dia langsung ditebas. Tidak menyangka bahwa darah Sudia secara ajaib memercikkan ke bendera putih. Semua orang membahas, apakah dia benar-benar tidak bersalah. Sang pejabat juga menemukan sesuatu yang tidak biasa. Dia curiga dia salah menuduh orang baik. Pada saat ini tiba-tiba ada angin kencang. Meniup bendera putih yang berlumuran darah. Itu langsung bergegas menuju Suwa. Dan terbungkus erat di tangannya. Beijing bergegas untuk membantu. Keduanya berjuang untuk sementara waktu, baru sekarang berhasil melepaskannya. Tetapi tangan Suwa berlumuran darah. Tidak peduli berapa banyak dia mencucinya, masih tidak dapat menghilangkan noda darah. Sampai malam, dia menemukan bahwa tangannya sangat gatal. Bahkan berdarah. Dan ketika membukanya, dia melihat wajah. Orang ini adalah Sudia kembali untuk membalas dendam. Di sisi lain, sang pejabat tinggi mengingat apa yang dikatakan Sudia sebelum dia meninggal. Dia mengatakan bahwa dia diubah wajah oleh Suwa. Jadi dia memutuskan untuk menyelidiki lagi. Hari itu dia memergoki Suwa menyelinap keluar. Jadi langsung mengejarnya di belakang. Ternyata dia berencana mencari seseorang untuk menukar wajah dengannya. Namun, adegan ini disaksikan oleh sang pejabat dengan matanya sendiri. Dia langsung menangkapnya. Suwa dikurung di penjara. Tetapi dia menolak untuk mengakuinya. Sang pejabat menguji topeng itu pada 2 narapidana. Setelah mengenakan topeng untuk mereka, dia lihat asap putih naik. Setelah itu, kedua orang itu sangat kesakitan sehingga mereka berteriak. Setelah beberapa saat, hidup tidak sebaik kematian. Wajah mereka ditukar secara ajaib. Akhirnya, kebenaran terungkap. Suwa dibawa untuk dieksekusi. Sampai sekarang dia masih keras mulut. Dia bermaksud memohon Beijing untuk menyelamatkan hidupnya. Karena dia masih memiliki penampilan Sudia. Saat ini, Beijing sangat membenci Suwa. Karena dia yang menyebabkan istrinya mati secara tidak adil. Sang pejabat segera menyatakan bahwa penyebab utama kejahatan itu berasal dari topeng ini. Dia memerintahkan untuk segera membakarnya. Pada saat ini, Suwa sangat menyesalinya. Dia tiba-tiba teringat hari-hari sebelumnya.
persaudaraan dengan Sudia dan hubungan suami istri dengan Dai Biao. Ternyata hidupnya dulu begitu indah. Seiring dengan pedang yang diturunkan, semuanya sudah terlambat sekali.